Di video kali ini gue akan nyoba baterai yang baru datang, memasang part aksesoris, memperbaiki trouble pada lampu, gas tipis-tipis di rumah dan di luar, dari terguling biasa aja sampai terguling yang bikin jedak-jeduk. Jadi tonton videonya sampai habis. Oke guys, ini adalah video update dari RC Offroad gua dan baterainya udah datang. Akhirnya gua bisa nyobain mobil offroad gua ini. Tapi sebelum nyobain, gua udah janji di video kemarin ya, gua akan masang aksesorisnya ini nih. Jadi kita pasang aksesorisnya dulu, baru nanti kita coba untuk tipis-tipis riding ini. Cuman di sini dulu ya, nanti setelah gua coba di sini baru kita keluar nanti. Oke, jadi langsung saja kita pasang aksesorisnya. Oke, pertama-tama kita pasang dulu ini ya, smoke tag-nya. Smoke tag atau apa sih gue lupa namanya ya, cuman ini untuk pembuangan asap dan panas kayaknya ya. Kalau kalian yang tahu silahkan komen aja di kolom komentar. Kita pasang di sini nih. Oke, sudah terpasang. Yang kedua kita pasang tangganya nih. Ini lebih mudah ya daripada yang lain, jadi gua duluin dulu. Nah, kita pasang di sini ya. Nah, oke, udah cakep nih. Sekarang kita pasang bagian yang banyak banget ini, coy. Ini akan makan waktu, cuy. Jadi ya udah, langsung saja gua pasang. Oke, yang pertama, yang dua ini ya. Dua ini kita pasang di sini nanti nih. Nah, jadi kita pasang di bagian sini ya. Oh, ini sebelah sini. Punya lagi sebelah sini. Nanti akan gua kencengin setelah video ini ya. Gua pakai satu tangan doang ya. Nah, cuman kurang lebih seperti ini. Sudah terpasang. Lanjut kita pasang spion kali ya. Oke, melepasnya ternyata cukup mudah, coy. Cukup pakai tangan udah bisa lepas. Jadi kayak kalau kalian tahu blokis ya, kayak blokis juga nih, mudah untuk dilepas. Ya untuk bahannya sendiri bisa dibilang baik lah ya, nggak bagus-bagus amat juga, cuman ya baik lah. Oke, langsung kita pasang spionnya nih di bagian sini dulu nih. Kelihatan gak sih? Nah, kayak gini ya. Ini BTW spionnya nggak ada kacanya ya. Jadi kalau misalkan pengen kelihatan ada kayak kaca, silahkan pasang sendiri. Nah, oke. Bagian sebelah. Nah, oke. Sudah terpasang. Lanjut ke bagian ini ya nih, pembersih kaca ya. Gue lupa lagi namanya apaan. Wiper atau apa gitu. Mohon maaf, gue bukan anak mobil ya, jadi gue nggak terlalu tahu bagian mobil atau nama-nama bagian mobil. Jadi kita pasang ini di bagian kaca sini. Oke, lanjut. Oke, langsung saja kita pasang di sini. Agak susah, tapi nanti akan gua kencengin lagi ya. Nah, yang penting pasang dulu nih. Kata orang-orang, kalau nggak mau hilang nanti ini dilem, cuy. Jadi terserah kalian nanti ya. Kalau kalian punya yang kayak gini juga, apakah mau dilem atau enggak. Nah, terus kita ke bagian mana lagi nih? Oh, bagian handle pintu. Oke, langsung saja kita pasang ya. Ini kita dapat 3 nih. Jadi kayaknya dapat cadangan ya. Ini juga dapat 3 untuk pembersih kacanya. Jadi dapat cadangan, cuy. Mantap. Langsung saja gua pasang. Ini kayaknya bentuknya sama aja sih ya. Bentuk depan belakangnya. Cukup kuat juga, coy. Nah, oke. Terus kita pasang bagian bulat ini. Nah, kita pasang di bagian sini. Apakah 2? Oh, cuman 1 ya. Jadi ini bonus nih. Satunya tuh bonus. Siapa tahu hilang ya kan. Jadi ya dikasih 2. Mantap juga. Nah, langsung kita pasang di sini. Nah, kurang lebih seperti inilah nanti ya. Nanti gua kencengin lagi. Nah, terus kita pasang yang bagian sini nih. 2 ini ya. Ini juga dapat bonus 1 ya. Jadi lumayan, kalau nanti hilang bisa diganti. Tapi gue saranin untuk dilem aja, cuy. Biar nggak kemana-mana dia pas diajak main. Nah, terus untuk bagian yang ini kita pasang di sebelah sini. Oke,
copot satu aja ya, karena perlunya cuma satu aja. Aduh. Oke, pasang di sebelah sini. Oke, sudah selesai untuk yang perintilan kecil-kecil ini ya. Kita lanjut ke bagian ini, lampu bagian belakang ya. Kita pasang lampunya ya, di sini, di sini. Ini kalau gua salah tolong dikoreksi nanti ya, karena gua baru pertama kali juga masang yang kayak gini. Terus kayak gini, apakah ini bener atau salah, atau kayak gini ya, satu, ini dua, ini tiga. Nah, yang mana nih yang bener ya? Di buku petunjuknya tuh nggak ada warnanya cuy, ini. Nah, nggak ada warnanya, jadi gue bingung. Nanti lah ya gue periksa lagi yang mana yang bener. Cuman gue pasang dulu, yang penting kepasang semua nih. Nah, terus di bagian samping, di bagian sini nih, oke, kita pasang saja. Ini kecil banget cuy. Terus satu lagi di sebelah. Aduh, agak susah nih karena kecil ya. Nah, sip. Jadi tinggal bagian depan nih, bumper bagian depan. Nah, di sini ini memerlukan mor 2 dan juga obeng. Nah, di sana nih, di sini nanti nyantolinnya nih. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya di kamera. Oke, sudah terpasang semua sampai gue berkeringat cuy. Aduh, tapi cakep cuy, beneran. Ini cakep. Ini gue rapiin lagi ya biar lebih mantep gitu. Oke guys, jadi semuanya sudah terpasang, sudah gua pasang dengan sangat kuat ya. Ini bahkan menyakiti tangan gua nih, jari gua sakit karena cukup cukup ketat gitu untuk bagian-bagian yang kecil-kecil ini. Jadi perlu tenaga, gua sampai berkeringat cuy. Selainnya di sini juga panas ya kan, gara-gara ini terlalu ketat, jadi bikin gua capek dan tangan gua sakit. Jadi saran gua untuk kalian yang nggak mau keluar tenaga banyak, silahkan di bagian pemasangannya itu dikecilin dikit. Ini rasanya kayak Gundam bootleg biasanya ya kalau terlalu ketat tuh. Jadi ya dikikis sedikit ya, nanti bakalan lebih mudah masangnya. Cuman minusnya kalau kekecilan nanti dia longgar. Jadi terserah kalian aja sih. Oke, selanjutnya karena sudah terpasang semua aksesorisnya, mari kita ke hidangan utama, yaitu kita nyalakan RC-nya cuy. Ini gua sudah punya baterainya baru saja datang hari ini tadi, dan mari kita pasang. Oh ya, by the way, punya gue ini kayaknya ada sedikit masalah di bagian on off RC-nya, karena punya gua ya kalau gua ubah jadi off dia tetap nyala cuy. Gue bingung, apakah kalian juga punya masalah seperti punya gue ini atau cuman punya gua gitu. Aneh banget memang ya, banyak banget kendalanya punya gue. Nah, oke, udah nyala nih cuy. Mari kita nyalakan remote-nya. Udah gua pasang juga baterai di sini 2 ya, A2. Kita on. Nah, kalau sudah connect dia seperti itu, gak bakalan kedip-kedip lagi. Ini gua tes maju dikit. Oh, ini gua agak berlebihan ya. Jadi dia tuh punya 2 speed coy. Bisa kita ubah di sini. Ini yang pertama dulu ya, gua tes. Nah, speed pertama. Terus gua klik sini. Nah, ini speed yang kedua. Terus untuk di bagian sini, ini untuk lampu. Nah, untuk mematikan dan menyalakan lampu. Untuk lampu hazardnya kita tekan lama. Nah, maka kan nyala cuy. Di bagian belakang juga seperti itu. Cakep nggak tuh? Terus untuk beloknya
seperti ini. Gue liatin di sini dulu ya. Ini lampu hazardnya gue matiin dulu dah. Nah, beloknya seperti ini. Nah, jadi lampunya juga nyala coy, lampu sen kiri dan kanannya. Nah, tunggu dulu, ini gue agak bingung ya, apakah punya gue ini kebalik ya lampunya? Ya kan, kebalik ini kayaknya ya. Gue beloknya ke kiri, ini ya, ke kiri. Kalau dari sana hadapnya ke kiri, sennya ke kanan cuy. That's weird though. Apakah ada pengaturannya cuy? Nanti lah ya gue ubah. Cuman punya gue ini memang banyak sekali trouble-nya ya. Coba kita cek di bagian belakang. Nah, misalkan nih, ini ke kanan, sennya kiri coy. Ini kayaknya modulnya kebalik dah. Nah, gua beloknya ke kanan, sennya ke kiri. Wah, ini bahaya nih, bisa kecelakaan coy. Ya sudah lah ya. Oke, mari kita tes untuk melewati obstacle tipis-tipis. Ini gua kasih buku dulu ya. Ini gampang kayaknya nih. Nah, gua kasih buku Tintin dulu nih. Kita gas pelan aja. Sangat mudah cuy. Malah mundurnya. Oke, mari kita coba yang lebih tinggi. Nah, kita kasih ini gimana? Apakah dia kegeser ya? Kayaknya kegeser sih karena terlalu ringan. Oh, enggak ternyata. Aman. Oke. Nice. Mundur. Oke, lancar lagi. Baiklah, nanti akan gua perbaiki untuk lampu sennya ini ya, aneh banget memang. Gua belok ke kanan, malah sen kiri. Ini kayak emak-emak di jalan ya. Aneh banget cuy. Aduh. Udahlah, nanti gua coba periksa modulnya apakah ketuker atau gimana gitu ya. Ya intinya lampunya nanti akan gua perbaiki dan langsung saja kita coba ke luar ruangan. Let's go. Oke. Mungkin untuk pertama kita coba di sana ya. Tuh, di bagian semen ini nih. Nih guys yang gue bilang kemarin ya, jadi
saklar on off gue ini nggak berfungsi. Ini pada off loh, cuman masih nyala cuy ini. Nah terus nih gue on kan lagi ya, masih on, terus gue off kan lagi nih. Nah masih juga. Jadi punya gue nih alhamdulillah ya, banyak sekali pembelajarannya buat gue yang newbie ini. Jadi gue harus belajar terus untuk memperbaiki trouble yang ada di sini nih. Untuk lampu sennya udah gue perbaiki. Kemarin kan kebalik tuh, sekarang udah bener nih. Nah kalau belok ke kanan dia sennya ke kanan, kalau ke kiri dia ke kiri, ke gas tuh gue. Nah cuman kabelnya doang ketuker ya. Jadi ya sudah, untungnya sudah bisa berhasil kembali bagus lagi. Oke lanjut kita riding tipis-tipis. Kamu ya bocil ganggu ya, dasar bocil ganggu nih. Orang lagi syuting, nih. Untung lu cantik loh. Gua diikutin bocil ganggu nih guys. Gua akan gangguin dia balik. Kemana lu? Wih pas banget nih cuy, ini irigasi lagi kering. Wah kita coba aja nih ke sebelah sini ya. Kita keluar dulu. Gokil, mantap banget cuy. Kering semua karena ini lagi musim panas kayaknya ya. Tapi tadi sempat hujan sebentar banget tapi. Mari kita tes di sini guys. Sekalian kita coba naik di pinggiran ini ya, apakah bisa. Oke, selanjutnya kita coba apakah MN98 itu bisa naik ke pinggiran sini nih. Gua nggak tahu apakah bisa atau enggak, tapi mari kita tes aja. Nih di bagian sini aja kali ya. Widih, curam banget nih. Oh, harus rata nih cuy. Pelan-pelan. Aduh, keangkat bannya cuy, ban depannya. Kita deketin lagi. Nah, di sini pas kali ya. Oke. Pelan-pelan. Waduh. Kebalik guys. Dan bunyinya sakit sekali. Apakah spion kita patah? Gua rasa sih enggak ya. Kalau hampir kayaknya mungkin. Mari kita coba lagi. Kayaknya mungkin memang mustahil ya. Nah, udah keangkat tuh bagian depannya. Kalau miring gimana
karena bagian depannya cukup ringan coy, jadi keangkat nih. Belum gua modif dikasih pemberat di bannya juga ya, jadi keangkat mulu nih. Nah, wah, apakah bisa coy? Bisa coy. Ini gua jaga dulu ya di sini, takutnya jatuh. Wow, hampir bisa coy. Lepas lagi. Nice try. Pinggir. Oke, mari kita coba lagi. Pelan-pelan aja nih. Iya. Terus. Bisa nih coy. Pelan-pelan. Wah, damn, hampir saja. Kegas. Kalau kita taruh di sini gimana ya? Langsung, apakah bisa? Tunggu dulu. Coba speed yang kedua. Ini yang lambat kah? Tunggu dulu, gue lupa. Iya nih yang lambat nih, seharusnya yang ini kayaknya ya speednya. Wah, bisa guys, bisa ini. Tapi keangkat satu ya, agak cukup aneh juga nih. Ayo, bisa. Bisa cuy. Wait. Steeringnya gue ubah dulu nih. Bisa cuy. Gokil. Kelihatan gak sih? Nih. Pelan-pelan. Wow. Gokil cuy. Bisa naik cuy, setinggi ini loh. Berarti speednya tadi gue salah ya. Seharusnya pakai speed yang lambat, jadi lebih mudah gitu. Kalau tadi kan speednya yang cepet. Wow, nice. Mari kita coba lagi di bagian yang lain. Oke, sebelum gue coba ke yang lain ya, gue coba untuk turun dulu nih. Apakah bisa? Mari kita coba aja. Hei bocil ganggu, minggir dulu. Pelan-pelan. Bisa coy, bisa ini. Bisa. Ya sedikit. Oke, berhasil. Wah, bisa cuy. Hampir saja kebalik tadi ya. Oke, terjadi kecelakaan dan bumper depannya patah guys. Sayang sekali. Kita lihat dulu. Nah ini guys. Aduh. Ya oke lah, nggak apa-apa. Gue penasaran mau coba lagi. Oke, kali ini gue jaga ya.
Memang susah. Setelah gue nyoba beberapa kali turun ya, terjadi kecelakaan di bagian sini patah. Sayang sekali. Pas gue mau ngetek ulang ya, biar nggak ada bocil-bocil ganggu yang masuk ke frame. Tapi hasil lihat bumper depan gue patah. Sayang sekali guys. Tapi ya udah nggak apa-apa. Itu adalah bayaran untuk sebuah pengalaman. Oke deh. Lanjut. Cuacanya sudah rintik, sebentar lagi akan hujan. Gue udah cukup juga ya mainnya. Gue sudah ngetes tadi gimana performanya, dan alhamdulillah kali ini gue mendapatkan kecelakaan untuk mobil mainan gue, dan akhirnya bumper depannya patah. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, itu udah hal lumrah lah ya untuk bermain RC off-road kayaknya ya. Apalagi gue tadi nyoba untuk yang agak ekstrim. Jadi ya jadi seperti itulah ya. Dan punya gue juga nggak bisa dibawa hujan-hujanan atau ke air karena belum gue WP atau waterproof. Jadi nanti akan gue waterproof dulu, baru bisa gue bawa hujan-hujanan dan ke air atau ke lumpur. Oke deh, segitu aja video kali ini. Terima kasih untuk yang udah nonton. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.